Untuknya itu kami pamit, kami akan bertemu dengan pimpinan kalian. Tetapi jika dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya kami pastikan kami akan kembali dan dengan tidak baik-baik saja. Demikian. Bapak mungkin agak dipikir-pikir karena saya dan Indonesia di Dinas Kesehatan tidak merealisasikan itu dengan sebenar-benarnya. Maka hari ini sahabat-sahabat, kita perlu tahu bahwa sudah beberapa bulan pegawai-pegawai satgas Covid ini tidak diberikan gaji, hanya bertumpuk di kantong-kantong mafia yang ada di Gubernur yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Dinas Kesehatan. Betul tidak? Suatu hal yang telah menyerang kita sejak tahun 2020, ya ini COVID-19. Kita ketahui bersama sejak tahun 2020 COVID-19 telah merajalela di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Bulan Desember itu sampai hari ini tidak dibayarkan intensifnya, kawan-kawan. Sehingga berangkat dari kesadaran, kita kembali turun ke jalan, tidak boleh mendiamkan kasus yang terjadi seperti yang terjadi di negara kita ini, di daerah tercinta kita ini, kawan-kawan. Oleh itu kami meminta stakeholder terkait dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan, Biro Keuangan, serta pemangku kebijakan, dalam hal ini Bapak Gubernur atau yang mewakili. Karena hari ini sekali lagi kami sampaikan, kami berangkat dari nawaitu ikhlas karena Allah, tidak ingin melakukan aksi bentrok-bentrokan dengan bapak-bapak kepolisian, Satpol PP dan kawan-kawan. Kita berangkat aksi damai karena kenapa? Kasus ini sudah jelas, kawan-kawan. Percuma kita bentrok-bentrokan kalau apa yang menjadi tuntutan orang-orang tua kita, bahkan rekan-rekan yang dalam masa aksi hari ini itu tidak tersampaikan hanya karena bentrok-bentrokan dengan bapak-bapak kepolisian dan bapak-bapak Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sebelumnya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengamanan, yaitu pihak kepolisian dan Satpol PP dan beserta jajarannya telah mengawal aksi kita, telah mengawal aksi kami, sehingga kita bisa bersama-sama di sini menyampaikan aspirasi dan pendapat kita secara bersama-sama terkait dengan kebobrokan kasus COVID-19. Yang kedua, gempa Sulawesi Barat. Dan yang paling parahnya, penyakit paling parah adalah gaji atau upah yang tidak diberikan oleh petugas COVID-19 yang hari ini sudah mencapai 7 bulan. Betul-betul kalian ini Sampai ke bawahnya untuk mendengar apa yang menjadi keluh kesah kami yang ada di masyarakat hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, perlu sahabat-sahabat ketahui dan bapak-bapak Satpol PP kepolisian ketahui, sejak Februari kita dilanda bencana nasional, yakni penyakit COVID-19 merambah ke seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di Indonesia. Kita, negara Indonesia, menggelontorkan dana ratusan triliun untuk apa? Memberantas COVID-19 yang ada di Indonesia. Tapi hari ini sangat miris di Provinsi Sulawesi Barat yang kita cintai ini, di Tanah Malabi, malah ada sekelompok orang mengatakan bahwa anggaran COVID-19 tidak ada. Apakah itu masuk akal, kawan-kawan? Masa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa, hidup petugas COVID-19. Segala sesuatu berkaitan refocusing yang ada di semua aspek, di semua OPD, ada kegiatan Pak dan yang di refocusing anggaran. Jadi refocusing itu untuk apa? Untuk untuk apa? Corona. Untuk apa, sahabat-sahabat? Corona. Tapi mirisnya kemudian dana yang besar itu, dana yang dan tidak ku tahu sebut angkanya,
direpusing dana OPD di sini, di pull up di Kementerian Keuangan 150 triliun, belum bisa dikasih sedikit untuk menggaji saudara-saudara kita yang ada di sana. Bohong. Saya benar-benar hari ini saya sampaikan kepada kita semua, ayahanda, tidak masuk akalku, tidak masuk akal kita semua. Kutanya ke saudara-saudaraku yang ada di sini, kepolisian, Satpol PP, masuk akal tak anggaran yang besar? Kita saja mengambil pembantu di rumah harus digaji, tidak bisa. Jadi maka daripada itu, TBE ya semuanya berikan kami penjelasan rasional berkaitan dengan tidak dibayarkannya selama berapa bulan. Kalau 1 bulan bisa 1 bulan 2 bulan bisa ditolerir. Ini Pak sudah beberapa bulan muncul beritanya tidak ada uangnya. Rasional tidak sahabat-sahabat? Sudah berapa bulan muncul beritanya tidak ada uangnya. Aduh, ada Pak, saya sampaikan kemudian ini langkah awal kami. Jika menjadi ultimatum awal, kalau dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya tidak ada langkah taktis, tidak ada solusi dari pemerintah, berembuki panggil Pak EBM. Saya sudah berapa kali berhadapan dengan beliau, selesaikan ini. Maju malah di militer tanganan. Enak ini Pak Asisten, kalau kusuruh Kicawu ini tak kalau kusuruh Kicawu di sini militer di Tonganan, berjalan di atas kebenaran, sedangkan keadilan kau tak tegakkan. Demikian saya kembali. Sebagai manifestasi kecintaan dan keyakinan kita kepada Rasulullah Muhammad 2021 itu di bulan, kalau selama ini anggarannya kan dari BOK, biaya operasional kesehatan ditransfer dari kementerian yang Bang adik-adik tadi sampaikan. Itu adalah kontrolnya orang, wajar sah-sah itu kontrol toh, tetapi menjadi hakku juga bukan pembelaan, tetapi saya menyampaikan apa yang ada di dalam prosedur. Kehadiran adik-adik mahasiswa itu justru semakin mencerdaskan kita di Sulbar, karena mungkin yang tadinya hanya beberapa orangnya, segelintir orang yang paham tentang mekanisme anggaran, dengan penjelasan tadi ya paling tidak bisa memberikan pencerahan untuk beberapa orang yang ada di Sulbar. Dan itu menjadi koreksi buat kami juga bahwa ya mungkin kami belum maksimal dalam bekerja dan kita harus berupaya lagi untuk meningkatkan optimalisasi layanan kita kepada masyarakat. Sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga? Jadi begini, tadi kan saya dari awal, yang tadinya itu insentif COVID itu kan dari BOK, biaya operasional kesehatan dari pusat. Dengan PMK itu kan BOK itu tidak ada, sehingga Dinas Kesehatan itu yang tadinya tidak menganggarkan karena ada BOK, ya, jadi tidak ada anggarannya sehingga dibebankan kepada APBD murni, DAU dan DBH untuk mengalokasikan itu. Nah, dalam proses itu tentu harus memang cermat dari Dinas Kesehatan di dalam mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk insentif tenaga medis dan non medis untuk 1 tahun. Nah, dalam proses itu juga ya kan kena tongkrongan bencana. Praktis orang baru bekerja kemarin, kalau kita mau jujur-jujur, praktis orang baru bekerja di bulan Maret. Ya, di bulan Maret. Sehingga di bulan Maret itu mereka baru pembenahan internal layanannya mereka, belum kepada yang keluar karena semua mengalami bencana waktu itu. Ya. Nah, itu persoalan ketidaksabaran saja. Nah, persoalan di 2020 ya mekanismenya memang begitu. Utang harus diaudit. Karena kalau tidak diaudit ya tidak ditahu benar tidak itu utang. Setelah ada utang harus disampaikan sebagai lembaga, dalam hal ini DPR yang punya hak dalam pembahasan anggaran, harus disampaikan bahwa hasil audit BPK demikian loh, utang-utang perlu dibayar. Tidak mungkin